Halo semuanya, jumpa lagi bersama kami di channel Pegu Seda. Jadi kali ini kita akan kembali membahas tentang tokoh Mamanda selanjutnya. Kalau kemarin kita membahas tentang Sultan, Perdana Menteri, dan kali ini kita akan membahas sosok yang cukup garang. Wah, dia adalah Panglima Perang. Dan semuanya, jadi kali ini kita akan membahas tentang Panglima Perang. Sosok yang cukup fenomenal di dalam struktur Mamanda. Dalam struktur kerajaan ada seorang Panglima Perang. Sudah jelas ya, dari namanya sendiri Panglima Perang. Berarti dia yang paling berkuasa atas pasukan yang ada di kerajaan atau di istana. Jadi, sosok Panglima Perang ini cukup berpengaruh di antara aparat-aparat kerajaan sebagai pemimpin pasukan. Nah, baik, kita akan ulas dulu. Pertama, dari ciri dari fisiknya dulu untuk Panglima Perang. Ciri dari fisik Panglima Perang lazimnya seperti berpakaian biasa. Namun ada beberapa tambahan-tambahan yang menjadi propertinya. Mungkin dia menggunakan laung, bisa menggunakan ikat dan sebagainya. Kemudian ada ciri khas lazimnya, ini lazimnya ya, kebanyakan ada beberapa yang busana Panglima Perang itu memiliki mantel di belakangnya. Jadi memiliki mantel seperti Superman ataupun Batman ya. Kemudian ciri fisik lainnya, dia selalu memegang pedang. Memegang pedang di tangan kiri atau tangan kanannya. Jadi pedang tidak diikatkan di pinggangnya, tetapi lazimnya dia pegang. Mengapa seperti itu? Agar terlihat lebih tegas dan lebih berwibawa sebagai pemimpin pasukan. Jadi cirinya mungkin dari segi fisiknya itu menggunakan mantel dan membawa sebilah pedang. Ada beberapa yang membawa mandau juga, mandau asli dan sebagainya. Nah, baik, sekarang kita lihat dari ciri karakternya. Bagaimana karakter Panglima Perang? Karakter Panglima Perang sangatlah unik, sangatlah berbeda dengan yang lain. Karakter Panglima Perang cenderung semangat, kemudian gagah, kemudian juga ganas. Ya, Panglima Perang cenderung ganas di dalam memerankan tokoh tersebut, sehingga dia tampak seperti orang pemimpin pasukan yang disegani, baik oleh anak buah pasukannya maupun juga lawannya. Karakter Panglima Perang paling tidak memiliki basis atau basic bela diri. Kalau dalam budaya Banjar itu budayanya adalah kuntau, silat Banjar. Paling tidak ada basisnya dulu di dalam bela diri, atau paling tidak dia memiliki koreo, bagaimana dia mengatur, mengelola gerakan-gerakan itu ketika dia sedang bertarung. Cenderung lazimnya Panglima Perang adalah tokoh yang membasmi para penjahat di kerajaan, misalnya perampok ya, dia yang membasmi tokohnya. Kalau dia berhadapan dengan Belanda, dia yang juga yang membasmi. Cenderung dia adalah tokoh yang paling sakti di antara tokoh-tokoh kerajaan yang lain. Jadi Panglima Perang adalah tokoh yang paling sakti, mandraguna. Ada beberapa ciri khas perkenalan dari seorang Panglima Perang. Dia akan memperkenalkan dengan pantun-pantun yang mungkin bersifat seperti mantra dengan menampilkan kegagahan ataupun juga keganasan. Misalnya, Panglima Putra Indra Kusuma tersebut aku punya nama, terpangkat sebagai Panglima Perang atau kepala pertanda di kerajaan Dupawangi. Ada sebuah pantun-pantunnya, misalnya, naga ulit, naga ubang, naga bertalang, taguh kulit, taguh tulang, sampai kerungkung kepala. Nah, itu adalah pantun-pantun mantra yang membakar semangat
membakar semangat dari seorang panglima perang. Jadi ada istilah lain dari seorang panglima perang ini adalah kepala pertanda. Jadi ada yang menyebutnya panglima perang, ada juga yang menyebutnya kepala pertanda. Jadi itulah tokoh dari panglima perang yang sebenarnya yang paling dianggap yang paling sakti ya, paling sakti di kerajaan. Jadi belum pernah ada di dalam skenario Mamanda itu panglima perang lazimnya kalah. Tetapi ada mungkin kalau kalah ada tokoh lagi yang paling sakti. Sultan bagaimana? Tidak. Kalau Sultan lazimnya tidak ada melakukan gerakan-gerakan ataupun juga bela diri ataupun koreo bela diri, tidak dilakukan. Jadi di dalam Mamanda juga ada atraksi bela diri, lazimnya diperankan oleh pemeran-pemerannya itu baik yang antagonis melawan protagonis. Jadi misalnya perampok melawan aparat kerajaan, ya lazimnya panglima perang lah yang menghabisi dari si pemimpin dari penjahat itu, lazimnya ya seperti itu. Ataupun misalnya dalam skenario perang jadi melawan Belanda misalnya, maka panglima perang lah yang utama. Panglima perang dianggap yang tokoh yang paling sakti mandraguna di dalam kerajaan, sistem kerajaan Mamanda. Nah itulah sekilas tentang panglima perang dengan karakternya ganas ya, semangat, dan kalau bisa ada basis bela diri, memiliki basis bela diri dulu sehingga bisa memerankannya ketika bisa berkoreo silat dengan lawan main. Kemudian untuk busananya lazimnya memiliki mantel di belakangnya, kemudian memegang pedang, memegang parang atau mandau. Lazimnya ada juga yang menggunakan kami juga beberapa yang menggunakan senjata murni. Tetapi kadang-kadang kalau senjata murni memang benar-benar harus diperhatikan koreonya. Jangan sampai justru senjata asli misalnya mandau ataupun parang itu justru mencederai dari para pemainnya. Hati-hati dalam bermain. Kalau misalnya menggunakan senjata palsu tidak masalah. Senjata tiruan tidak masalah. Tapi kalau menggunakan senjata asli, hati-hati di dalam memainkan koreo bela dirinya. Baik, itu tadi tokoh yang berikutnya yaitu panglima perang. Jadi nanti kita akan lanjutkan dengan tokoh-tokoh yang lainnya masih dalam lingkup kerajaan istana di Mamanda. Jika menyukai video ini silahkan like dan jangan lupa subscribe channel Pegus dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Sampai jumpa pada video-video kami lainnya. Dadah.